Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepada seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar utangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan utangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar utangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, utangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala utangnya itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh utangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh utangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kisah Injil pada hari ini berbicara tentang belas kasihan dan pengampunan Tuhan. Hal ini digambarkan dalam kisah tentang seorang raja yang mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Dalam kisah ini, ia mendapati seorang hamba yang tidak mampu melunasi hutangnya. Raja itu menuntut hambanya supaya melunasi seluruh hutangnya. Raja ingin menghukumnya supaya hamba itu dijual beserta anak dan istrinya, serta segala miliknya untuk membayar hutangnya. Namun, karena hamba itu bersujud kepada raja dan meminta raja untuk bersabar, maka tergeraklah hati raja oleh belas kasihan, sehingga raja membebaskan hamba itu, bahkan menghapuskan semua hutangnya. Namun, hamba yang jahat ini tidak berterima kasih atas belas kasihan sang raja. Malahan ia menangkap dan mencekik kawannya yang berhutang kepadanya dan menjebloskan kawannya itu ke dalam penjara. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pengampunan adalah inti dari Injil. Kisah raja yang tergerak hati oleh belas kasihan dan membebaskan serta menghapus semua hutang hambanya mau menunjukkan kepada kita Allah yang selalu berbelas kasih dan mengampuni. Allah yang tidak membalas kejahatan dan dosa manusia dengan kejahatan dan hukuman. Tuhan mengampuni kita dari semua dosa kita. Karena itu, Ia mengharapkan kita untuk menjalani kasih karunia yang sama dalam kehidupan kita sehari-hari. Menyimpan kebencian, balas dendam, iri hati, menunjukkan bahwa kita tidak membiarkan kasih karunia Tuhan menembus hati kita secara dalam.
Mengampuni adalah tindakan yang tidak mudah. Kita seringkali membutuhkan pergumulan dan pertimbangan yang panjang jika kita mau memaafkan orang yang melukai hidup kita. Kebanyakan dari kita ingin menyimpan catatan kesalahan untuk membenarkan diri kita sendiri. Kita merasa bahwa kitalah yang menjadi korban dan kita tidak ingin membiarkan hidup kita dilukai. Kita ingin melawan dan menuntut agar orang yang bersalah bisa dihukum dengan hukuman yang setimpal. Semakin dalam rasa sakit yang kita derita, semakin banyak tenaga dan waktu yang kita butuhkan untuk sampai pada pengampunan dan pembebasan diri. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, masa Prapaskah ini menjadi saat bagi kita untuk merenungkan penderitaan Yesus sekaligus merenungkan penderitaan kita masing-masing. Adakah dalam diri saya luka-luka karena disakiti oleh orang lain? Disakiti suami, istri, orang tua, anak-anak, atau teman-teman komunitas kita? Datanglah kepada Yesus Sang Guru Pengampunan dan mohon kekuatan agar kita mampu mengampuni atas dasar kasih yang tulus. Semoga seiring berjalannya waktu, kita mampu memaafkan orang yang melukai kita. Ketika kita memaafkan atau mengampuni orang yang menyakiti kita, kita membebaskan orang itu sekaligus membebaskan diri kita dari beban berat yang kita pikul selama ini. Karena ketika kita tidak mau mengampuni orang, beban sakit lebih dirasakan oleh kita sendiri daripada orang yang menyakiti kita. Kebencian dan dendam meracuni kita. Jika kita tidak bisa memaafkan orang lain, maka kitalah yang memikul beban yang lebih berat. Memang tidak mudah untuk melepaskan diri dari kemarahan dan rasa sakit hati kita. Namun jika kita bisa meletakkan kemarahan, sakit hati, dan kebencian kita di dalam kasih dan pengampunan Tuhan, pada saatnya Tuhan akan menyembuhkan kita. Semoga Tuhan memberkati dan menyembuhkan kita di saat sakit dan terluka, dan menguatkan kita untuk mengampuni sesama dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.